Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Binti Nugrani, NIM 31421000183. Di sini saya akan mempresentasikan materi leasing. Yang pertama ada pengertian leasing. Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dengan jangka waktu berdasarkan pembayaran-pembayaran berkala yang disertai hak pilih atau opsi bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam leasing tersebut. Yang pertama ada lessor. Lessor sendiri yaitu perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Yang kedua ada lessee, adalah nasabahnya yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Selanjutnya ada supplier. Supplier sendiri yaitu nasabah pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasing sesuai dengan perjanjian antara lessor dan lessee, dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Selanjutnya ada asuransi. Asuransi sendiri yaitu perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lessee. Selanjutnya yaitu kegiatan leasing. Kegiatan leasing ada dua. Yang pertama melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessee atau finance lease. Yang kedua, melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lessee atau operating lease. Finance lease sendiri yaitu leasing yang mempunyai hak opsi untuk mengembalikan barang tersebut, memperpanjang, atau bisa dibeli. Leasing bisa dikategorikan sebagai finance lease apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali ditambah dengan nilai sisa barang yang dilease harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileaskan dan keuntungan bagi pihak lessor. Yang kedua, dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lease. Yang kedua ada operating lease. Operating lease ini tidak bisa terjadi pemindahan kepemilikan aset baik di awal maupun di akhir. Lease digolongkan sebagai operating lease bila memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, jumlah pembayaran leasing selama masa lease pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileaskan dan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Perjanjian leasing ini tidak memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lessor. Selanjutnya ada keunggulan sewa atau lease. Yang pertama ada pembiayaan penuh dengan suku bunga tetap. Yang dimaksud pembiayaan penuh dengan suku bunga tetap adalah transaksi leasing ini kan sering dilakukan tanpa perlu uang muka. Jadi pembayarannya di akhir. Hal ini bisa membantu cash flow bagi perusahaan lease yang baru berdiri atau beroperasi dan perusahaan yang mulai berkembang. Yang kedua ada proteksi terhadap keusahaan. Dalam keadaan serba tidak menentu, operating lease sendiri berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lease terhadap risiko keusahaan, sehingga lessee tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada fleksibilitas. Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing ini lebih luas karena lebih mudah menyesuaikan dengan keuangan lessee dibandingkan dengan perbankan. Pembayaran asuransi secara berkala ditetapkan dengan pendapatan yang dihasilkan lessee, sehingga pengaturan pembayaran asuransi secara berkala dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh objek yang dileaskan. Artinya pembayaran sewa bisa dilakukan apabila setelah barang modal yang dileaskan tersebut sudah mulai produktif. Yang kedua, pembiayaan yang tidak mahal. Perusahaan yang baru bergerak dalam industri yang sedang mengalami depresi atau perusahaan yang kena tarif pajak yang rendah dapat melaksanakan sewa sebagai cara untuk memperoleh keuntungan pajak yang apabila tidak dilaksanakan dapat hilang. Pengurangan pajak melalui beban penyusutan tidak memberikan manfaat bagi perusahaan yang memiliki laba karena pajak yang rendah. Dengan perusahaan sewa atau leasing atau lembaga keuangan dapat memperoleh manfaat ini dan memberikannya kepada pengguna aset tetap atau lessee atau pengguna aset yang disewa berupa pembayaran sewa yang rendah.
Yang selanjutnya ada keuntungan pajak. Perusahaan dapat mengkapitalisasi atau mendepresiasi aset tetap yang disewa. Jadi itu akan menguntungkan pajak bagi perusahaan. Yang terakhir, pembiayaan eksternal di laporan posisi keuangan. Beberapa sewa tidak mengakibatkan bertambahnya utang pada laporan posisi keuangan atau berpengaruh risiko keuangan, tetapi dapat memberikan tambahan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pinjaman. Selanjutnya ada jenis-jenis perusahaan leasing. Yang pertama ada independent leasing, yaitu perusahaan leasing yang berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau leasing. Perusahaan dapat membeli dari berbagai supplier atau produsen, kemudian di-lease kepada pemakai. Selanjutnya ada captive lessor. Captive lessor ini terjadi apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaannya sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Selanjutnya ada lease broker atau packager. Broker leasing sendiri ini berfungsi untuk mempertemukan calon leasing dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Dengan arti lain, broker sendiri ini menyediakan jasa untuk bertemunya leasing dengan lessor. Selanjutnya ada akuntansi kapitalis. Jurnal ini saya ambil dari PPT-nya Bu Indri, jadi mohon maaf Bu apabila ada kesamaan dengan teman-teman lain. Yang pertama ada saat pengakuan leasing. Yang pertama debit, yaitu aktiva, kreditnya kewajiban leasing. Yang kedua saat pembayaran pertama, debitnya kewajiban leasing dan beban pajak, kreditnya kas. Yang ketiga saat penyesuaian akhir tahun, debitnya beban bunga, kreditnya kewajiban bunga. Yang keempat saat pengakuan penyusutan, debitnya beban penyusutan aktiva, yang kreditnya akumulasi penyusutan aktiva. Selanjutnya ada saat pembayaran kedua, debitnya kewajiban leasing, beban pajak, dan beban bunga, kreditnya ada kas. Yang keenam saat penyesuaian akhir tahun, debitnya beban bunga, kreditnya kewajiban bunga. Yang ketujuh saat lease menggunakan hak opsi, debitnya aktiva dan akumulasi penyusutan aktiva, sedangkan kreditnya aktiva, akumulasi penyusutan aktiva, dan kas. Selanjutnya untuk operating lease sendiri, debitnya ada beban lease atau sewa, dan kreditnya yaitu kas. Di sini ada contoh soal. Jadi yang pertama, lessor company PT Bumi Warna dan lease company menandatangani perjanjian lease tertanggal 1 Januari 2015, di mana lessor company meliskan peralatan kepada lease company mulai tanggal 1 Januari 2015. Jangka waktu dan provisi dari perjanjian lease tersebut dan data terkaitnya adalah yang pertama, jangka waktu lease adalah 6 tahun, perjanjian lease tidak dapat dibatalkan yang mengharuskan pembayaran sewa pada awal setiap tahun. Yang kedua, peralatan tersebut memiliki nilai wajar awal lease sebesar 60 juta dengan estimasi umur ekonomis 6 tahun dengan nilai residu sebesar 4 juta. Yang ketiga, lease company membayar seluruh biaya eksekutori secara langsung kepada pihak ketiga kecuali untuk pajak properti sebesar 4.000 per tahun yang dimasukkan dalam pembayaran tahunan kepada lessor. Yang keempat, lease ini tidak mencakup opsi pembaharuan dan peralatan dapat dibeli lease company pada akhir masa lease. Yang kelima, lease company menyusutkan peralatan atas dasar garis lurus. Yang keenam, tingkat bunga sebesar 12% per tahun. Ditanyakan, pertama buat tabel schedule pembayaran leasing per tahun. Yang kedua, buat jurnal 1 Januari 2015 saat penandatanganan kontrak leasing. Yang ketiga, jurnal pertama saat pembayaran leasing. Yang keempat, jurnal penyusutan peralatan lease pada 31 Desember 2015. Yang kelima, jurnal pembayaran lease kedua yaitu 1 Januari 2016. Dan yang terakhir,
jurnal jika peralatan list pada akhir masa kontrak dibeli dengan harga 5 juta rupiah. Yang pertama untuk menghitung tabel, yaitu ada PMT, rumusnya C kali I dalam kurung 1 plus I pangkat N-1 per 1 plus I pangkat N-1. Kita masukkan 60 juta, dikurangi 4 juta dulu, lalu dikalikan karena 12% jadi 0,12 ditambah 1 plus 0,12 pangkat N6 min 1 per 1 plus 0,12 pangkat 6 min 1. Hasilnya 12.161.285,92. Sedangkan ditambah pajak per tahunnya 4.000 jadi 12.165.285,92. Perhitungannya saya masukkan di Excel. Bentar, Bu. Ini untuk tabelnya. Sedangkan ini untuk tabelnya yaitu 56 juta dikali 12% dikali 1 plus 12% pangkat 5 hasilnya 11.842.936,11. Sedangkan pernya 1 plus 12% pangkat 6 min 1. Jadi ini jika dibagi hasilnya 12.161.285,92 lalu ditambah 4.000 jadi 12.165.285,92. Pertama ini ada saldo hutangnya, dimasukkan 56 juta. Pembayaran pertama yaitu pembayaran dikurangi pajak dikurangi bunga, bunganya masih 0 jadi 43.814.714,08. Lalu untuk mencari bunga yaitu saldo hutang yang ini dikali 12%, hasilnya 5.260.645,69. Lalu hutang sendiri pembayaran dikurangi pajak dikurangi bunga hasilnya 6.900.640,23. Untuk mempersingkat waktu, jadi ini saya sudah melakukan perhitungannya, Bu, dan hasilnya adalah 0. Lalu untuk jurnalnya sendiri pada 1 Januari 2015, peralatan list model pada debit 60 juta, hutang list model pada kredit 60 juta. Sedangkan 1 Januari 2015 ini untuk pembayaran pertama, hutang list properti pada debit 12.161.285,92 dan biaya pajak pada debit juga Rp 4.000. Sedangkan kasnya yaitu di kredit 12.165.285,92. Selanjutnya 31 Desember 2015. Ini perhitungannya 56 juta dibagi 6. Yang pertama biaya depresiasi peralatan pada debit 9.300.000 dan akumulasi depresiasi pada kredit 9.300.000. Lalu untuk 1 Januari 2016, hutang pada debit 6.900.640,23, biaya pajak properti pada debit 4.000, bunga pada debit 5.260.645,69. Sedangkan kasnya yaitu 12 juta, ini di kredit 12.165.285,92. Yang terakhir, apabila peralatan list masa akhir kontrak dibeli dengan harga 5 juta rupiah. Peralatan 60 juta ditambah 5 juta, ini pada debit jadinya 65 juta, akumulasi depresiasi peralatan pada debit 60 juta. Peralatan list model pada kredit 60 juta, akumulasi depresiasi peralatan pada kredit 60 juta, dan kas pada kredit yaitu 5 juta rupiah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.